Yos, kita lanjutkan lagi hipotesa cerita Boruto episode ke depan. Setelah keadaan pertempuran menghadapi Ego Jubi sekarang ini, Kashin Koji ini juga mendapati beberapa informasi baru dari Togedama. Markas besar Orochimaru menjadi naungan paling aman untuk Boruto ke depannya. Memang setelah sekarangnya dia Orochimaru dan para pasukannya akan bahu-membahu nih membantu Boruto kan. Well, kenapa Orochimaru itu sangat penting di masa badasnya Boruto sebagai seorang villain? Boruto kalau mau belajar tentang cara menjadi villain terlama dalam sejarah, dia berada pada seorang legenda yang tepat sebelum Sasuke. Orochimaru never die, a true legend. Sepakat gak soal ini? Chapter 12 kemarin membuka tabir baru lagi. Tampaknya Boruto ternyata guru besar sekarang ini adalah Orochimaru loh. Ada dua bukti di sini sampai on the road ke chapter 13-nya nanti. Sebagai seorang yang menjadi guru dari Sasuke dan ninja dengan misi terbanyak yang pernah ada dalam sejarah Konoha didirikan, dia hanya kalah beberapa poin dari Jiraiya yang nomor 1. Kini pria itu telah mendapati tim solid dalam pertempuran menghadapi Otsutsuki maupun manifestasi Shibai dan rencana besarnya itu. Well, jika itu Orochimaru akan sama masuk akal lagi ya kenapa kisah Boruto to Blue Vortex menjadi sebadas ini. Karena circle Boruto adalah para villain sendiri dan orang-orang badas. Yuk kita bahas lebih dalam Boruto Sensei Orochimaru sama. Kita mulai. Info penting ya, sebelum masuk bahasan kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita ya teman-teman. Saga Boruto to Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Untuk channel Saga Boruto to Blue Vortex kita akan ada pembahasan per episode fanfiction Boruto nih. Lagi rame banget tuh di sana dan kita juga akan konsisten upload di sana. Untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika yang up to date tuh ngebahas perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara untuk Shonen Odyssey kita akan bahas beragam anime shonen nih, season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe tiganya dan aktifkan lonceng notifikasinya itu. Gratis, sangki dari basah. Yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Sekarang ini teman-teman, berita tentang markas besar Orochimaru menjadi ramai lagi karena salah satu anggota kelompok tersebut yang juga sebagai villain utama di kisah ini tumbang karena serangan Ego Jubijura. Tentu mereka mengawasi setiap pergerakan Boruto dong. Seseorang seperti Kashin Koji dan Orochimaru telah memikirkan beberapa hal untuk menjaga Boruto ke depannya. Kita anggap ya bahwa Boruto telah dilakukan Kuchiyose pembalik itu, atau malah dia melakukan plot twist dan balik sendiri ke markas besarnya itu. Mungkin dia akan langsung bertemu dengan Kashin Koji maupun ketua dalam kelompok tersebut Orochimaru sama. Memang teori-teori kala itu tentang Orochimaru yang gak terkena omnipoten, dia membantu Boruto dan menyembuhkan luka-lukanya beberapa kali, maupun tentang Orochimaru menyediakan tempat persembunyian untuk muridnya Sasuke karena membawa Boruto itu semuanya kemungkinan 90% tepat sob. Dia sang Sannin ternyata memang sudah sejauh ini bekerja sama dengan Boruto dan Koji loh. Makin menarik lagi karena Mitsuki putranya juga akhirnya sadar kembali siapa mataharinya itu kan. Orochimaru tak langsung menyadarkan Mitsuki jika Boruto itu adalah rekan terbaik, tetapi Orochimaru membiarkan Mitsuki membuka instingnya sendiri dan akhirnya menemui nalurinya lagi saat berhadapan dengan Boruto beberapa chapter ke belakang. Telah ada banyak asumsi memang alasan Boruto tidak sering kali membangkitkan Momoshi ketika momen 3 tahunan ke belakang itu semuanya juga karena di faktor Orochimaru sendiri. Nah, ini adalah bukti kenapa Boruto itu pada akhirnya juga menjadi murid sang villain besar dalam sejarah bumi shinobi ya. Semuanya makin relate lagi teman-teman. Pertama, Orochimaru paham soal wadah. Ini bukan kali pertama loh. Kalian harus 99% sepakat soal ini. Dibandingkan shinobi manapun maupun Kashin Koji, Sasuke, Kakashi, siapapun lah, tak akan ada yang bakalan semengerti tentang konsep wadah dibandingkan Orochimaru ya. Ya mungkin Kabuto mendekati sih, cuman tetap sang master ini yang paling luar biasa. Orochimaru telah lama mengembangkan teknik Fushi Tensei-nya, yaitu telah berjalan sangat lama. Beberapa orang seperti Kimimaru, Tayuya, bahkan Sasuke sendiri mendapati segel kutukan dahulu dan membuatnya bertambah kuat. Konsep Fushi Tensei Orochimaru sendiri terbilang mirip dengan karma teman-teman.
di mana dia itu menempatkan sedikit cakra dan kesadaran kepada para wadahnya itu dengan sebuah tanda gigitan di sana, dan hal itu Orochimaru tidak dapat mati. Dia hanya akan bisa untuk disegel dan dia bisa keluar masuk ke wadah yang diinginkan untuk reinkarnasi kembali. Lu bayangin, di masa sebelum familiar tentang karma Otsutsuki, Orochimaru telah menjalankan secara sempurna, bahkan beberapa hal dia menggabungkan dengan DNA pengikat kuat dari Shodai Hokage Hashirama Senju, teman-teman. Bukankah ini akan bagus untuk pengetahuan Boruto soal karma kan? Pertemuan kala itu dengan Orochimaru sekaligus membuat sadar bahwa ancaman Otsutsuki kian mendekati nyata dalam dunia baru sekarang ini. Di sana Orochimaru sempat mengatakan, jika karma memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Boruto mendapati banyak pengetahuan tentang segel kutukan maupun hal-hal seperti konsep Fuinjutsu, karma, dan fusi tensei akan dijadikan bahan pembelajaran pertama di masa itu. Jelas dong, itu menjadi hal yang membuat Orochimaru menjadi guru terpenting Boruto sebelum dan sesudah Sasuke, murid Orochimaru sendiri itu tersegel oleh akar pohon Iguchibi tersebut yang menjaraknya lalu memunculkan Hidari. Kedua, dan ini cukup relate lagi tentang beberapa teknik yang diwariskan dan muncul sekarang ini. Sejak awal kedatangan Boruto yang ingin ke Gua Ryuchido, mungkin kala itu Orochimaru sudah terkesan dengan putra Nana Daime itu ya. Dan arah mata angin membawa sang pria bermata biru itu kembali menemui Orochimaru, karena di sanalah memang lokasi yang paling aman untuk bersembunyi. Disitulah pertama kali harusnya Boruto itu belajar banyak tentang peralihan dan pelatihan bersama sang Sannin Nakama. Kenapa kita bisa bilang seperti itu? Nah, chapter 12 kemarin Boruto ini menggunakan teknik Futon Topa loh sob. Bukankah hal itu aneh rasanya jika Sasuke atau Kashin Koji mengajarkannya, sementara Mitsuki adalah pengguna Futon Topa paling familiar di era ini. Ya sangat masuk akal jika Orochimaru lah yang mengajarkan Futon Topa pada Boruto, teman-teman. Kenapa? Rasional aja ya, bahwa Orochimaru tahu Boruto ini menguasai semua elemen dasar termasuk angin. Angin itu adalah jenis elemen yang bersikap mencabik-cabik nih, konsepnya seperti itu. Dan ingat betul, Orochimaru itu dikenal mirip dengan gurunya Sarutobi yang berelemen angin pula. Jenis inilah yang sangat berbahaya jika bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Ketambahan setelah Boruto menguasai Futon Repuso itu, bagi Orochimaru sendiri sangat jelas ya, dia menyarankan Boruto menguasai sesuatu yang lebih kuat daripada Repuso. Itu adalah Futon Topa, teman-teman. Sama seperti milik Mitsuki ya, tetapi hasil akhirnya bisa beda ketika Boruto menggunakan dalam mode Otsutsuki nanti ataupun Mitsuki dalam Sage modenya. Itulah yang terjadi di chapter 12. Apa yang diajarkan dari sang Sannin berguna sekali untuk membantu Boruto dalam pertempuran. Hidari sendiri terkenal loh. Selain Futon Topa sob, Orochimaru juga paling paham tentang penggunaan teknik berpedang Kusanagi. Ingat nih, mohon bagaimana Boruto awal mengambil Kusanagi gurunya Sasuke itu? Kemana dia selanjutnya setelah memotong rambut tersebut? Apakah langsung bertemu dengan Kashin Koji? Apakah langsung menemui Sarada sendiri? Ya mungkin ada benar ya, tetapi yang bisa masuk akal bisa jadi ya. Tetapi yang paling rasional tentu adalah kembali ke markas Orochimaru. Di sanalah Boruto menjelaskan semuanya, dan karena dia juga dilatih Sasuke dalam teknik berpedang, Orochimaru itu berpeluang menyempurnakannya, karena dibandingkan Sasuke itu dia sang Sannin lebih paham bagaimana istimewanya pedang jenis Kusanagi. Ingat betul teman-teman, Sasuke mahir dan identik dengan Kusanagi itu karena Orochimaru pula. Jadi ini akan sangat jelas jika ada beberapa hal Orochimaru ke depan yang ajarkan pula untuk pria bermata biru sendiri Boruto itu. Ya dia Allah sendiri ya, Boruto begitu lihai dalam kemampuan berpedang Kusanaginya. Dia mencabik-cabik para Sumeato itu, menebasnya, menggertak akut, bahkan menyerang Iguchibi lainnya. Kemarin menahan serangan Hidari dengan Kusanagi dan sarung pedangnya itu memang luar biasa loh. Dan itu sangat-sangat mengesankan. Boruto identik dengan Orochimaru pula yang mahir dalam penggunaan Kusanagi kan. Nah di chapter-chapter mendatang peran Orochimaru itu akan sangatlah krusial lagi, karena di era Boruto yang makin kesini jadi paham hal apa yang dilakukan oleh sang Sannin yang telah berubah ini. Kalian pasti ingat betul momen-momen familiar yang satu ini. Orochimaru sekarang memang beraliansi pada Konoha kan. Orang yang menjaganya adalah Yamato Shimokuton itu. Inilah yang kami sebut sebagai terhubung satu sama lain. Dia dulu menciptakan manusia pengguna Mokuton seperti Yamato, saat ini menjaganya dalam markas tersebut supaya terus mengawasi keberadaan Orochimaru ya. Karena Konoha juga paham di mana Orochimaru itu diamnya aja yang mengerikan, apalagi sudah bergerak. Maka Konoha harus mencari pendekatan yang berbeda dengan si mantan villain besar itu. Namun
dia bisa keluar masuk dengan mudah jika mau ya. Itulah kenapa Yamato yang dipilih. Nah kalian ingat ya, dalam tim Denkai Mitali Iwabe yang kala itu sempat mendatangi markas Orochimaru itu, mereka ketakutan. Bahkan seorang pengawal yang mengawasi Orochimaru juga ketakutan pula. Mereka mengatakan seperti ini, maaf, kami tidak akan senekat ini masuk ke markas Orochimaru. Tidak ada para pengawal yang sebanding dan bisa diandalkan menangani Orochimaru kecuali Kapten Yamato ya. Ini adalah kisah Orochimaru sekarang yang membuka babak baru dalam hidupnya. Dan tentu loh, Yamato itu sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan Orochimaru. Itu fakta kebenarannya. Lalu dalam balik markas tersebut apa yang akan terjadi dan dilakukan? Kenapa Konoha percaya kepada Sannin satu ini? Apalagi beberapa kali Orochimaru juga sempat datang ke Konoha sendirian. Ya ini sangat seru. Meskipun Orochimaru lebih sering dalam markas itu, bukan berarti intelijensi dan informasi-informasi penting ia dapatkan terlupakan begitu saja. Orochimaru bahkan masih bisa memiliki para anggota yang sangat dipercayai seperti Karin, Jugo, dan Suigetsu, di mana mereka masih aktif keluar ke sana sini menjaga markas-markas Orochimaru yang lainnya. Dan mungkin Boruto serta Kashin Koji ini berada di salah satu markas Orochimaru itu ya. Bisa aja hal itu terjadi. Nah biasanya teman-teman, dalam markas tersebut Orochimaru itu selalu melakukan penelitian dan pengembangan soal manusia buatan dengan dibantu putranya itu di sisinya, Lock teman-teman. Beberapa kali ia terlihat dalam ruangan Orochimaru itu, dia terdapat banyak sekali tabung eksperimen pula manusia buatan. Dan inilah hubungan yang akan buat Orochimaru semakin terlibat di era Boruto mendatang tentang manusia buatan. Di era ini saja yang terkait Orochimaru sudah beberapa hal yang menarik kan. Pertama aja, kalian ingat gak kedatangan trio Otsutsuki? Ada satu momen kala itu yang menarik perhatian kita, bahwa kedatangan trio Otsutsuki dan melakukan invasi di Konoha sebenarnya diawasi oleh Orochimaru secara langsung loh. Bahkan ia melihat dari balik atap gedung itu untuk melihat kondisi putranya. Setelah menggunakan Sagemode di mana aura hijau itu keluar, Isiki yang mengambilnya dengan pancing itu pula kan. Memang pada akhirnya Mitsuki diselamatkan oleh rombongan Gaara. Tapi setelah momen itu Orochimaru ditampakkan tersenyum usai invasi tersebut loh. Ia pada akhirnya muncul menemui putranya dan bilang seperti ini, tadi itu hampir saja ya, pulanglah sesekali biar aku tahu seberapa berkembangnya dirimu itu. Ya setelah momen itu pun Mitsuki juga membutuhkan sesuatu yang penting, atau ketika tubuhnya ada yang aneh itu, ia langsung pulang ke rumah dan beritahu kepada ayahnya sendiri. Itu menarik kan? Lihatlah Mitsuki sekarang di fase 2 Blue Vortex yang akhirnya dia sudah sadar siapa mataharinya itu. Dia akan berguna untuk Boruto di beberapa chapter mendatang. Kedua, misi-misi Jigen kala itu juga bias dengan Orochimaru ya. Maksud bias kala itu di sini terjadi banyak kesamaan atau bahkan kemiripan. Kalian pasti juga sepaham ya, dimana era ini membahas erat soal karma kan. Otsutsuki tersebut berusaha bangkit kembali dari sosok wadah barunya itu. Konsep wadah seperti itu malahan sudah lebih dulu dijalankan Orochimaru dengan fusi tensei yang kita jelaskan tadi. Orochimaru bisa berpindah tubuh menggunakan segel atau ke segel satunya tanpa menghilangkan segel-segel ke para targetnya yang lain. Ini berbeda dengan karma yang apabila bangkit, segel tersebut akan semuanya menghilangkan karena tidak mau terjadi copy data yang sama. Orochimaru tidak seperti itu, dan sampai video ini dibuat, para anggota Kara beberapa kali menyebutkan perihal Orochimaru kan, seperti Kashin Koji, bahkan Boro. Bahkan nih, keduanya juga mengatakan hal yang sama pada Mitsuki seperti ini, Mitsuki putra Orochimaru ya, kau memanglah hebat. Nah momen itu ketika pertama kali pertemuan antara Kashin Koji, Boruto, Konohamaru, dan juga Mitsuki Sarada. Dia terkesan dengan kebijakan Mitsuki. Nah ketiga, soal Zetsu putih teman-teman. Orochimaru adalah ninja yang saat ini harusnya masih menggunakan tubuh Zetsu putih ya. Momen saat perang Tsunami keempat telah membuat berbagai pandangan hidup soal Orochimaru sendiri. Ia tidak lagi menggunakan manusia sebagai wadahnya untuk berganti tubuh. Orochimaru saat ini masihlah menggunakan tubuh Zetsu, dan dialah bagaimana dia sekarang malahan bertambah muda, kuat, dan telah berbeda dari segi fisiknya kan. Zetsu di era ini memanglah masih hidup. Karena ngomongin soal Zetsu menyangkut pula soal pohon Shinju, dan ternyata Orochimaru juga membuat putranya begitu paham akan hal ini kan. Kalian ingat saat dimana Mitsuki menemukan pohon Shinju yang sudah mati dahulu? Di sana Orochimaru saja terkejut karena ia belum tahu betul jika Mitsuki putra Orochimaru itu. Dia berkata seperti ini, Mitsuki, bagaimana bisa kau paham akan Zetsu putih sedetail ini? Padahal saat itu aku lebih dulu lahir dan menemui hal semacam ini di masa lalu. Siapa kau sebenarnya Mitsuki? Konohamaru mengatakan seperti itu nih, dan kemudian beberapa saat syoklah Konohamaru mengetahui jika dia adalah putra Orochimaru.
Itu adalah salah satu momen yang mengesankan dari Mitsui sendiri dan juga keistimewaan yang terhubung kepada sang legenda Sannin Orochimaru tadi teman-teman. Nah berikutnya kita akan membahas tentang keistimewaan dari Orochimaru sekarang ini. Pertama di saat kisahnya di Naruto Retsuden ya, bagaimana peran Orochimaru di Boruto sendiri dan apa yang akan diberikannya. Kita masuk dulu nih. Ini entah diadaptasi dalam anime atau enggak, tapi dalam novel Naruto Retsuden kala itu di sana digambarkan Naruto ternyata mendapati sakit parah. Mungkin kasusnya seperti Itachi kan. Dia sekarat bukan karena serangan jutsu, tapi sebuah penyakit yang mencoba menyerang tubuhnya dari dalam. Di saat itulah pada akhirnya Orochimaru turun tangan untuk mencoba menyelamatkan Naruto sendiri. Orochimaru juga telah melakukan beberapa diagnosa terhadap tubuh Naruto karena penyakitnya ini bisa saja menyebabkan kebutaan penglihatan dari Naruto sendiri loh. Dan inilah peran besar bagi Orochimaru. Kedua, menjadi guru bagi generasi baru. Nah ini yang akan dilihat dalam chapter Boruto to Blue Vortex. Bisa aja nih Orochimaru nanti menjadi seorang guru atau pembimbing bagi generasi baru ini. Ini tidak mustahil karena waktu itu saja kenapa Boruto dan para genin lainnya bisa mendapati tempat Hakuja Sennin Gua Ryujide itu karena Orochimaru yang memberitahukannya kan, tempat di mana orang biasa tidak akan mencapai di situ. Dan setelah itu Boruto juga mendapati Garaga untuk sementara waktu kan. Itu semuanya karena petunjuk dari Orochimaru sendiri loh teman-teman. Bahkan sekarang di era Two Blue Vortex, siapa guru dari Boruto sendiri? Ya salah satunya adalah Orochimaru karena mereka berada di markas besarnya itu. Makin menarik dan nyambung dari sepak terjangnya dan peran ini nanti. Di era Boruto sendiri dalam alur Katsuryugan tepatnya ya, Sasuke itu lagi-lagi menemui Orochimaru untuk mencari tahu klan tersebut kan. Tentu saja Orochimaru dapat memecahkan teka-teki itu karena sebelumnya dia juga berhubungan dengan mereka. Nah kalau kita mau maju lagi teman-teman, di alur Uchiha Shin saja Sasuke sempat mengatakan pada Naruto, Sarada dan Chocho bahwa untuk memecahkan tentang teka-teki Uchiha 1 ini dia itu harus menemui seseorang yang mampu menyelesaikan segala masalah. Ya siapa itu? Siapa yang ditemuinya? Lagi-lagi guru besarnya Orochimaru teman-teman. Artinya sampai kapanpun Sasuke membutuhkan Orochimaru itu selalu membantunya. Karena sekarang ini sudah tidak seperti dulu lagi ya, yang mana Orochimaru yang begitu berambisi mendapatkan tubuh Sasuke sebagai wadahnya. Enggak, sekarang sudah enggak seperti itu. Orochimaru ini sudah berbeda tujuannya. Dan untuk kasus Sasuke sendiri dia akan selalu diterima, dia kembali lagi dan meminta bantuan. Tempat itu juga serasa rumah kedua untuk Sasuke selain Orochimaru kan. Suigetsu, Jugo, dan Karin adalah rekan paling solid yang pernah dimiliki Uchiha Sasuke loh. Bisa dibilang dibandingkan Orochimaru sendiri ya, kerjasama dengan ketiganya Sasuke sudah hafal betul sedari lama mereka. Di era Shinobi masa lalu tim Heavy fenomenal karena aksi mereka yang selalu membuat keonaran. Seorang Uzumaki mensupport dalam tipe sensor, seorang pengguna energi alam dari klannya itu, seorang pendekar pedang dan mahir elemen air itu, dan seorang Sharingan yang ditakuti dengan berbagai kemampuannya. Tim itu lalu menjelma menjadi tim Taka dan misi tersebut mereka sudah berubah di mana saja. Tim itu lalu dinamai Heavy dan berubah menjadi Taka. Mereka tak pernah berpisah bahkan sampai era sekarang ini. Baik Suigetsu, Karin juga selalu mengikuti dan bertahan dengan Sasuke kan. Itulah kenapa sampai kapanpun jika Sasuke kembali lagi bisa aja malah kemunculan nanti di era time si Boruto ini, dia malah kembali dengan grup lamanya yang solid itu, para mantan anggota Heavy dan Taka. Nah sekarang karena Sasuke itu tersegel pada jeratan akar pohon itu dan kemarin Toge damanya gagal didapati, kemungkinan bahwa orang-orang Sasuke itu akan berada dan membantu dalam Boruto Sasuke sendiri. Itu makin masuk akal lagi teman-teman. Bahwa keberadaan Uchiha Sasuke dan peran di era Boruto jelas akan signifikan. Rumor yang mengatakan sudah mati pun juga tak 100% nyata kebenarannya, karena selalu dari hipotesa kita dan kejadian Naruto yang masih hidup dan disegel itu, otomatis peran serupa juga akan didapati Sasuke dong. Dia masihlah hidup untuk membongkar banyak hal dan kembali membantu muridnya pertama itu Boruto sang pangeran Rasengan sendiri. Itu semuanya akan segera terjadi jika dia sudah dibebaskan dari akar pohon tersebut. Memang banyak hal berubah ya setelah kejadian tersebut, tapi setelah Boruto mendapati guru baru seperti Kashin Koji itu, semuanya lagi-lagi nyambung dengan Orochimaru pada akhirnya. Karena ada kemungkinan setelah Kashin Koji bertempur melawan Izui kala itu, mereka akan bertemu untuk pertama kali ataupun terjadi beberapa hal di kala itu. Sekarang ini Boruto ada di markas bersama Kashin Koji untuk membuat master plan ya kan, membawa kembali Sasuke bersama mereka lagi sebagai seorang Sannin. Tentu dia paham betul bahwa lawannya sekarang Ikyujubi itu bukanlah main-main.
akan sangat sulit dihadapi, dan itulah kenapa dia telah berbagi peran dengan Kashin Koji Boruto sendiri untuk misi ke desa Konoha itu ya. Nah, apa kalian juga berpikir di chapter 12 kembali ada yang aneh di mana Mitsuki nih? Apakah sekarang Mitsuki sudah tahu jika selama ini ayahnya itu bekerja sama dengan Boruto sendiri bersama Kashin Koji? Bukannya Kashin Koji kala itu mengatakan seperti itu ya kepada Mitsuki ketika pertama kali mereka bertemu dengan Boruto. Wow, putra Orochimaru memanglah hebat ya. Nah, itu menarik. Kayaknya memang benar pada akhirnya Mitsuki memang akan mengetahui semua ini jika baik Boruto dan Kashin Koji berada pada circle ikatan kelompok ayahnya. Dengan demikian, jika Boruto sekarat itu atau bahkan ketika Jura kembali lagi setelah memberikan Togedama pada akar Jubi sendiri untuk membangkitkan Hidari, Mitsuki bisa mendadak muncul untuk melindunginya teman-teman. Kashin Koji tentu menjadi orang yang bertanggung jawab dalam rangka melindungi Boruto ke depannya tersebut sebelum akhirnya guru besarnya turun tangan secara langsung ya. Ya, siapa lagi kalau bukan Orochimaru sama teman-teman. Kami pikir sob hingga chapter 20 nanti kisah Boruto to Blue Vortex memakan banyak plot twist menarik dalam penggambaran ceritanya. Tak hanya tentang markas besar Orochimaru, tetapi tentang sosok dalam diri Boruto yang memungkinkan lagi tersenyum manis siap-siap untuk tampil lagi tuh ketika wadahnya sekarat. Ya, Otsutsuki Momoshiki. Sepakat nakama semuanya? Well, kita akan buatkan di 20 menit lagi di video selanjutnya ya. Sepakat gak soal hipotesa panjang ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya jika mau dengerin 20 menitan pembahasan tema ide apa lagi nih. Jadi itulah tadi pembahasan kita ya tentang prediksi beberapa chapter ke depan dan juga kisah tentang Boruto Sensei Orochimaru sama. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita ya teman-teman. Saga Boruto to Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Nah, kita lanjutkan lagi next time. Jika yang ditanyakan silakan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.